Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Oke, di sini ada handphone ini tipe Vivo V20 SE dengan kondisi layar tidak bisa disentuh ya. Ini user mengatakan habis jatuh tadi, di pojok kanan ada yang retak. Oke, ini langsung saya bongkar ya. Ini saya cari celah dulu dengan plastik mika. Yang saya gunakan ini adalah tembaga ya, seng tipis, plat tipis untuk masuk ke celah-celah, bisa ke LCD dan juga ke backdoor seperti ini. Atau kalau nggak ada seperti ini ya teman-teman bisa gunakan cutter mungkin ya, cutter yang tipis, yang kecil, agak congkel sedikit. Nanti kalau sudah ada celah yang agak lebar, baru dengan plastik yang lebih agak tebal supaya lebih aman. Oke, ini sudah ada celah, dan ini kata user juga sudah pernah diganti ya LCD-nya, dan memang saya lihat juga bukan ori. Oke, jadi untuk tipe Vivo V20 SE ya, ini tipe LCD-nya itu yang AMOLED ya. Lupa Super AMOLED atau AMOLED, pokoknya yang seperti layarnya Samsung lah. Nah, ini kalau ori kan kelihatan ya dari terangnya, kemudian kualitas gambarnya juga terlihat. Nah, ini karena memang saya lihat sepertinya sudah kayak nggak ori, dan memang benar kata usernya, memang sudah pernah ganti juga dengan yang dengan yang LCD tipe yang lumayan standar ya. Mungkin ori yang OLED tapi yang kelasnya agak ke bawah, yang harganya masih terjangkau. Oke, jadi ini saya bongkar karena ini sudah pernah dibongkar, jadi ini lumayan mudah ya. Tadi sudah ada celah sedikit, lalu saya masukkan untuk plastik mika yang agak tebal, lalu dibantu dengan cairan kontak cleaner. Bisa minyak kayu putih, bisa thinner ya, bisa juga cairan IPA, isopropil alkohol ya teman-teman. Oke, ini cukup mudah untuk pelepasan atau untuk nyeset di bagian backdoor karena sudah pernah dibongkar ya. Jadi lumayan mudah ini. Oke, ini sudah terpasang. Oke. Jadi user itu sudah pernah ganti dengan yang kualitas standar dan mintanya ya yang standar juga. Jadi di harga pokoknya yang ori OLED lah, itu yang kualitasnya standar. Nah, itu di kisaran harga 270-an, 300-an ya teman-teman ya. Jadi harganya kisaran 300-an kurang lebih ya, atau mungkin di bawahnya saya juga belum ke tokonya langsung, hanya cek di internet, di Google, dan itu biasanya kan ada selisih ya, kurang lebih seperti itu harganya. Kalau yang versi KW yang biasa itu banyak ya teman-teman, cuman ya kontras. Dan perlu diperhatikan buat teman-teman yang mau ganti LCD tipe ini ya, yang mau nyoba-nyoba ganti sendiri LCD di rumah, ini tipe fingerprintnya sudah di layar display bagian bawah. Jadi kalau ganti yang KW yang murah, harga kisaran 100 ribuan LCD-nya, itu pasti fingernya nggak aktif. Jadi buat teman-teman yang ganti LCD tipe itu jangan kaget atau jangan protes, karena memang LCD-nya juga nggak support yang versi harga segitu gitu. Nah, untuk yang support ini ya paling minimal harganya 300 ribuan itu, yang sudah OLED lah, itu sudah lumayan bisa berfungsi untuk fingerprint layar di bawah. Kalau yang murah itu belum support, nggak aktif ya, kalau bahasa ininya nggak aktif. Oke, ini sudah saya lepas.
Oke ya. Dan ternyata benar sudah dibongkar ya, ini bagian apa segel bautnya sudah terkelupas, bukan kelupas, sudah tersobek oleh obeng. Oke, ini akan saya lepas dulu untuk bagian mesin atas ya. Jadi ini tutupnya ada lagi ya. Nanti setelah lepas baut, kita lepas tutupnya bersamaan dengan tombol on off volume ya. Jadi memang nggak bisa disentuh ya. Dia hanya bisa ya menampilkan gambar saja, tapi disentuh nggak bisa. Ya sudah pasti ini touchscreen-nya sudah kena ya. Dan memang di bagian bawah LCD itu sudah apa ya bahasnya, sudah bercak, sudah ada warna hitam pekat, artinya sudah pecah bagian LCD dalamnya, sudah kena. Dan otomatis ya gambar sudah tidak bisa ditampilkan di bagian situ. Oke, ini saya buka untuk bagian mesin atas dulu. Dan memang ya ini ya bukan menyalahkan sesama teknisi ya, tapi buat teman-teman yang bongkar ya usahakan bautnya itu dikembalikan seperti semula. Jadi kalau memang pas nyervis utuh bautnya ya diutuhkan lagi. Ini dan nih ada tadi saya tunjuk ada bagian baut yang enggak ada ya, walaupun kecil hanya sebiji baut gitu, tetap kita kembalikan ya. Buat teman-teman yang mau bongkar sendiri atau ya teman-teman teknisi lah, terutama pemula seperti saya ini, ya kembalikan bautnya seperti semula juga. Dan memang ini ada bagian baut yang kendur ya, jadi pas saya obeng tadi ada baut yang nggak kenceng gitu ya. Buat teknisi semuanya lah ya, termasuk saya juga, untuk bahan evaluasi. Jadi maksimal gitu, kerjaannya maksimal ya. Baut yang awalnya kencang ya kita kencangkan lagi, jangan sampai HP ini kita kembalikan dalam kondisi kendur bautnya. Walaupun itu hal sepele ya teman-teman, tapi ini bisa membuat user itu lebih percaya dengan kerja kita gitu. Kalau kita main-main seperti itu, hal sepele, walaupun sepele, tapi kalau usernya nganggap itu hal penting ya malah jadi nggak percaya lagi dengan kita, akhirnya nggak mau nyervis lagi di tempat kita. Oke, buat teman-teman ya yang mau bongkar HP sendiri ya, minimal ada obeng ya, ada apa ya, cairan. Minimal cairan tuh minyak kayu putih yang gampang dapatnya di warung-warung banyak. Minyak kayu putih bisa. Kemudian untuk nyesetnya pakai plastik yang agak tebel. Biasanya wadah, kalau kita beli apa baterai ya, beli baterai itu kan ada plastik yang tebel, nah itu dipakai aja bisa. Oke, ini ya kita lepas untuk bagian penutup yang nempel dengan tombol on off dan juga tombol power. Oke, dari kita cari celah yang lumayan lentur, jadi supaya bisa masuk. Ini saya bantu dengan plastik. Oke, kalau sudah bunyi tek tek, nah kalau sudah ada suara itu lanjut, kita terus putar ya. Yang paling simpel ya dengan kuku ya teman-teman. Tapi ya tidak jarang ya kuku itu sampai apa ya, sompel ya, gara-gara nyeset apa casing LCD seperti casing HP seperti ini. Nah ini kan ya lebih aman pakai alat ya, pakai tool. Ini sudah terbuka. Nah ada penutup seperti ini. Nah, ini penutup bagian bawah, lalu ini bagian atas.
Oke, jadi untuk LCD-nya fleksibelnya itu di mesin bagian atas, jadi tidak perlu melepas bagian baterai. Oke, masih hidup ya. Jadi tidak perlu melepas bagian baterai. Ini HP saya matikan. Nah, ini bagian untuk konektor LCD di bawah ya, di mesin bawah. Oke, karena saya akan melepas LCD, jadi saya pasang untuk penutup mesin atasnya untuk menahan gesekan dari ini karpet ya, alas. Sebenarnya tidak dipasang pun nggak masalah ya teman-teman. Ini karena saya rasa biar lebih aman dan lebih enak aja, jadi saya kencangkan dengan 2 baut untuk menahan mesin dari gesekan dan juga di bagian kamera terutama. Untuk mesin bawah kayaknya nggak perlu. Oke, langsung saya siapkan ini untuk blowernya. Untuk panasnya seperti biasa ya teman-teman, panasnya 100. Kemudian anginnya biasanya saya pakai di angin setelan 8 atau 7. Tapi ini saya gunakan di sekitar 5-6 ya anginnya. Jadi setelannya seperti setelan hair dryer ya, pengering rambut. Ya, mungkin para perempuan lah pasti paham hair dryer. Jadi panasnya itu anget gitu, nggak sampai panas. Karena tujuan pemanasan ini untuk melunakkan bagian lem ya, yang di frame yang nempelin LCD. Jadi kita panaskan dengan setelan angin 5. Oke, jadi setelan panas tadi ya teman-teman. Sebenarnya tidak dipanaskan bisa ya teman-teman. Jadi karena ini sudah pernah dibongkar, otomatis biasanya sudah ada celah sedikit ya, itu bisa langsung kita kasih cairan ya, minyak kayu putih yang aman, atau dengan thinner tadi. Tapi lebih baik dipanaskan ya sebentar, dipanaskan sebentar supaya lebih melunak lemnya. Baru kita masukkan plastik seperti ini. Nah, bisa dengan plastik yang saya pegang ini atau dengan plat besi yang saya gunakan untuk membuka backdoor tadi di awal. Jadi gunakan yang tipis ya, benda yang tipis supaya bisa masuk ke celah. Oke, saya coba ganti, ternyata kegedean tadi, saya ganti lagi dengan yang kecil. Nah ini ya teman-teman, bisa gunakan minyak kayu putih. Nah ini, karena ini LCD baru juga, artinya gantian, jadi ya lumayan mudah ya untuk pelepasannya. Untuk lemnya nggak keras. Kalau yang orinya pasti ya masih lengket banget. Karena ini LCD gantian, jadi lumayan mudah. Oke, jadi ya ini ya teman-teman, cara bongkar LCD-nya gampang kok ya. Yang penting berani berani mengeksekusi lah gitu. Yang penting pelan-pelan, kemudian hati-hati, utamakan untuk keselamatan kerja ya. Ya selamat, selain orang yang selamat juga mesin yang kita ini selamat juga. Ya, ini sudah terbuka, gampang karena sudah untuk lemnya juga
nggak terlalu over ya. Biasanya ada sebagian teknisi ya teman-teman, itu lemnya sampai di bagian tengah, nah, tengah LCD itu sampai blue bare lemnya karena pengen benar-benar lengket gitu. Karena tujuan lem kan hanya untuk merekatkan saja, jadi nggak terlalu lengket pun aman gitu sebenarnya. Oke, untuk mengetahui aman atau tidak LCD-nya, kita hidupkan. Kita akan tempelkan lagi mesinnya. Kita akan tempelkan lagi untuk LCD-nya, LCD-nya kita akan coba hidupkan. Apakah masih nampil? Kalau nampil berarti penyopotan LCD aman ya teman-teman. Bismillah. Oke ya, aman ya, masih nampil. Nah, di bagian bawah ini sudah ada yang retak, jadi tulisan Android-nya terpotong. Oke teman-teman, karena saya tidak stok LCD, jadi saya harus nyari dulu ke toko spare part yang terdekat. Dan juga saya akan bawa handphonenya, jadi saya langsung tes di tempat. Jadi buat teman-teman yang beli LCD, yang mau ganti LCD sendiri, bawa handphonenya, tes di tempat untuk LCD-nya. Jadi kalau ada kendala jadi ketahuan langsung. Oke, ini berhubung saya nggak ada LCD, saya akan cari spare part dulu. Terus ya sembari menunggu ya. Jadi saya akan bersihkan. Jadi untuk sisa-sisa lem seperti ini wajib dibersihkan ya, teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal karena bisa mengganjal. Jadi permukaan backdoor nanti nggak rata, maupun di LCD-nya nanti juga harus dibersihkan secara maksimal. Pokoknya dibersihkan sebersih-bersihnya lah. Oke, jadi saya akan cari dulu spare partnya karena sepertinya untuk tipe Vivo V20 SE ini agak sulit ya teman-teman, aninya spare partnya. Sambil nyari SIM tray juga. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.